Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Suami, dua kata ini masuk ke telinga Chu Xingyun, seperti guntur dan ledakan, yang membuatnya tertegun. Tidak hanya dia, tetapi orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi kaget, tetapi semua memusatkan pandangannya ke sana. Ye Qianhan, pelayan darah malam, benar-benar memanggil Chu Xingyun sebagai seorang suami. Kerumunan juga memperhatikan pada saat ini bahwa tangan Ye Qianhan dengan hati-hati memeluk bayi yang baru lahir, dan tubuhnya memancarkan kebaikan ibu, yang bisa menjadi tanda bahwa bayi ini adalah Ye Qianhan anak-anak. Pada saat dunia rahasia gusing, semua orang tahu seberapa kuat kekuatan Ye Qianhan, ketegasan dan hati yang dingin, tetapi jenius di antara para jenius. Tetapi mengapa, dia sangat menakjubkan, dia tiba-tiba akan memiliki anak. Satu demi satu keraguan memenuhi pikiran semua orang. Di sekitar mereka, angin dingin berhenti bersiul, sinar matahari berangsur-angsur menjadi sedikit dingin, langit dan bumi kosong, dan ada keheningan yang mati, dan atmosfer tiba-tiba membeku menjadi ekstrim. Ketika aku diam-diam mundur di gua es yang sangat dingin, aku telah memperhatikan napasmu berkali-kali. Kupikir ini adalah pikiranku yang berlebihan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu, Jun, benar-benar menaiki Jiuhan Feng dan membunuh Nightblood. Rob, Ye Qianhan melirik ke sekeliling dan melihat bahwa istana Jiuhan telah benar-benar menjadi reruntuhan. Kesedihan melintas di matanya, tetapi ada lebih banyak di hatinya, tapi dia bersyukur dan bergerak. Dia berpikir bahwa apa yang dilakukan Chu Xingyun hari ini, semua untuk menyelamatkannya dari gua es. Saat dia berbicara, dia menatap penuh kasih pada Chu Xingyun, tetapi pada saat ini, Ye Qianhan melihat air dan aroma, dan suara itu tiba-tiba berakhir, sepasang mata ungu pudar meledak menjadi dingin, yang sebenarnya menyebabkan suhu di sekitarnya terus turun dan kabut mereka terkondensasi menjadi kristal es kecil. Mengapa kamu masih hidup? Ye Qianhan berkata dengan dingin, dan dia menemukan bahwa Sui Liuxiang memegang tangan kanan Chu Xingyun dengan erat. Jubah putih tulang ungu di tubuh Ye Qianhan bergerak bersama angin, dan suara perburuannya keras, yang semuanya membuat ruang menjadi kaku, dan semua kristal es ungu pudar ditangguhkan dalam kehampaan seperti bintang, berkedip bergerak dan mengerikan. Dingin ngeri. Saya melihat Ye Qianhan berjalan perlahan setengah langkah, dan ribuan kristal es bergetar tiba-tiba, segera menunjuk ke kepala Sui Liuxiang, niat membunuh dan dinginnya terus-menerus terjalin, dan pada saat ini, bahkan tubuh logam hitam Chu Xingyun telah mendirikan akar Hanmao. Kekuatan Ye Qianhan tampaknya lebih kuat. Apalagi, napasnya juga berubah, jauh berbeda dari sebelumnya. Dia terus berjalan, rasa dinginnya semakin dingin. Pada saat ini, cahaya pedang gelap mekar. Api black hole yang luas jatuh, pedang itu menjadi badai, menyapu semua batu kecubung es ke dalamnya, benar-benar dimusnahkan menjadi ketiadaan, terkunci ke dalam dingin mengerikan Sui Liuxiang, dan perlahan-lahan menghilang. Suami, mengapa kamu ingin melindungi Sui Liuxiang? Mata Ye Qianhan mencerminkan sosok pedang Chu Xingyun. Hanya ketika dia melihat Chu Xingyun, rasa dingin di wajahnya akan menghilang sepenuhnya. Sui Liuxiang adalah istri tuan, suami melindungi istri, dibenarkan, kapan giliranmu bertanya kepada gadis iblis itu? Ning Levan mendengus, tangan kanannya dikosongkan, dan hantu Suzaku yang panas muncul samar-samar di atas kepalanya. 9 istana Han hilang, Ye Suesang telah terbunuh oleh tuan, Ye Qianhan, kamu harus menyerah, jangan mencoba berpura-pura menjadi hantu lagi. Lu Qingyao menggelengkan kepalanya, tubuhnya juga memiliki cahaya pedang yang terang mekar. Semua orang melihat situasinya, dan melangkah keluar. Cahaya semua roh bela diri membumbung ke langit, menutupi seluruh puncak, dan mengunci tubuh Ye Qianhan, siap menembak kapan saja. Ye Qianhan secara alami merasakan niat membunuh semua orang, tapi dia tidak bermaksud menembak. Sebaliknya, dia menghentikan langkahnya, wajah Leng Yan menjadi pucat menatap Ning Levan dengan putus asa. Kamu mengatakan apa, Sui Liuxiang, istri suamiku? Setelah kata ini jatuh, ekspresi semua orang berubah sedikit, dan mereka saling memandang dengan penuh kecurigaan. Bisakah dikatakan bahwa Ye Qianhan menjadi gila dan menjadi orang gila? Chu Xingyun dan Sui Liuxiang memiliki pemikiran seperti itu dalam pikiran mereka, tetapi mereka berdua merasakan semua cinta di luar mata mereka dari mata Ye Qianhan, dan mata seperti ini sama sekali tidak berpura-pura menjadi hantu atau orang gila. Tepat ketika keduanya ragu-ragu, Chu Hu bertemu dengan mata Ye Qianhan di kerumunan. Ning Seng berkata, sejak 3 tahun lalu, guru telah menikahi Sui Liuxiang sebagai istrinya, dan saya telah menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Dalam 3 tahun terakhir, meskipun guru dan Sui Liuxiang memisahkan 2 tempat cinta di antara mereka, tapi tidak pernah menghilang selama setengah menit. Hari ini, guru telah menembus sederetan es dan keputusasaan yang menghebohkan, dan dia sangat ingin memotong darah di malam hari, untuk menyelamatkan Sui Liuxiang dan menyadari janji yang diberikan tahun itu.
Masalah ini, selain kita, 10 miliar orang di bawah kendali Wan Jiange, semua orang tahu, semua orang bernyanyi, tetapi kamu sekarang bertanya, mengapa Sui Liuxiang istriku? Chu Hu memandang Ye Qianhan dengan acuh tak acuh, dan mata kerumunan di sekitarnya juga dingin. Setiap pandangan yang datang ke Ye Qianhan membuat wajahnya pucat, tubuhnya mulai bergetar sedikit, dan pupil matanya secara bertahap kosong. Ye Qianhan mundur selangkah secara tiba-tiba, tetapi ketika dia melihat dia terus menggelengkan kepalanya, matanya hampir melirik kerumunan, dan ketika melangkah mundur, dia berkata dengan tak percaya 3 tahun yang lalu, mereka sudah menikah. Apakah itu bukan penjelasan, Luo Yun, adalah Chu Xingyun, keduanya pada dasarnya sama. Orang, tidak mungkin, bagaimana ini mungkin, aku telah melihat potret Chu Xingyun, bagaimana mungkin dia Luo Yun? Jika Chu Xingyun benar-benar Luo Yun adalah Chu Xingyun, lalu mengapa dia mempertaruhkan nyawanya, menyelamatkanku dari kematian, dan memberitahuku kata-kata penuh kasih seperti itu? Bahkan, kenapa dia bahkan mengikutiku? Ye Qianhan berkata ke belakang, seluruh orang tampaknya telah kehilangan jiwanya, menyebabkan wajah acuh tak acuh dari orang-orang sekitarnya bergetar. Mereka memandang Chu Xingyun, tetapi Chu Xingyun masih penuh dengan keraguan dan kebingungan, saya tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Ye Qianhan. Tuan, kata-kata dan perbuatan wanita ini aneh, lebih baik untuk menangkapnya terlebih dahulu, dan kemudian membahas bagaimana menghadapinya. Dalam kebingungan, Lu Qingyao berjalan ke Chu Xingyun dan berkata dengan suara rendah. Chu Xingyun bergumam, dan akhirnya mengangguk. Dia juga ingin tahu mengapa Ye Qianhan mengatakan sesuatu seperti ini. Dia mengambil napas dalam-dalam, membuka matanya, dan menekan semua keraguan dan kebingungan di dalam hatinya sebelum melangkah maju, lubang-lubang hitam mengalir keluar dari cahaya pedang yang tenang, siap untuk menangkap Ye Qianhan dengan paksa. Melihat keinginan Chu Xingyun untuk menembak, semua orang juga merilis semburan perang. Tiba-tiba, ribuan mata, dengan kuat mengunci tubuh Ye Qianhan, sehingga tidak ada yang memperhatikan. Pada saat ini, mata Sui Liuxiang tiba-tiba berubah, seolah-olah mengingat sesuatu, murid itu tiba-tiba menyusut ke ujung jarum. Ketika dunia rahasia Gusing ditutup, untuk menyembunyikan identitas Chu Xingyun, Sui Liuxiang dengan sukarela mengikuti Ye Xuesang kembali ke istana Jiuhan dan dipenjara lagi di istana es yang tidak pernah melihat matahari. Pada saat itu, dia tahu dengan jelas bahwa Ye Qianhan tidak hanya melanggar aturan gerbang istana Jiuhan, tetapi juga diam-diam menyembunyikan kehamilannya, dalam upaya untuk menyembunyikannya dari langit. Karena ini, Ye Xuesang sangat marah, yang secara langsung membuat Ye Qianhan kehilangan statusnya dan melemparkannya ke gua es yang sangat dingin, membiarkannya mati dalam kesengsaraan dan penderitaan yang menyedihkan. Namun, dalam menghadapi hukuman brutal seperti itu, Ye Qianhan menerimanya dengan tenang, lebih memilih untuk menderita siksaan tanpa akhir, daripada mengatakan nama pria itu, dan berjalan ke gua es yang sangat dingin tanpa ada balasan. Mata Ye Qianhan pada saat itu, Sui Liuxiang ingat dengan jelas, tidak ada penyesalan, tidak ada keluhan, bukan untuk melindungi orang yang dicintai, dan sekali bergaung dengan hatinya. Sekarang, mata Ye Qianhan juga beresonansi dengan Sui Liuxiang. Dia memiliki perasaan yang kuat. Semua kata yang Ye Qianhan katakan bukan kata-kata gila, juga tidak berpura-pura tertipu. Setiap kalimat datang dari hati. Ye Qianhan tumbuh di istana Jiuhan sejak usia dini. Meskipun dia diterima sebagai murid tertutup oleh Ye Xuesang, keberadaannya seperti alat membunuh yang sederhana dan sangat menyedihkan. Orang seperti itu, sekali bertemu dengan orang yang dicintai, pasti akan bertemu berikan segalanya tanpa ragu, setiap kata yang diucapkan, setiap pandangan, mutlak. Tidak akan bercampur dengan sedikit kemunafikan. Orang yang benar-benar dia cintai adalah Brother Yun, dan bayi yang dia pegang di tangannya juga adalah daging Brother Yun. Keduanya menikah, dan memiliki darah dan daging, lalu aku, siapa aku? Apakah Brother Yun dalam 3 tahun terakhir lelah menunggu? Apakah Brother Yun dalam 3 tahun terakhir lelah dengan kesepian? Bukankah itu benar, semua pria di dunia seperti ini? Semua janji hidup dan mati dapat ditarik kembali sesuka hati. Kata-kata yang masuk jauh ke dalam pikiran datang ke pikiran Sui Liuxiang, tidak peduli bagaimana dia menenangkan pikirannya, kata-kata ini terus bergema, meninggalkan tubuhnya bergetar dan matanya bergetar. Tidak jelas, laut rohnya mulai berputar liar, jejak makna yang tidak simpatik, mekar tanpa peringatan, seperti gelombang yang mengamuk langsung membanjiri seluruh tubuh. Juga pada saat inilah nafas misterius yang membuat orang sulit untuk merasakan tersebar di tubuh Sui Liuxiang, membuat tubuhnya gemetar, kepalanya menunduk, dan sepasang mata yang bergerak seperti kristal berangsur-angsur muncul dengan cemberut. Cahaya dingin. Keanehan Sui Liuxiang tidak diperhatikan oleh semua orang yang hadir. Pada saat ini, perhatian mereka terfokus pada tubuh Ye Qianhan, terkunci dengan kuat, termasuk Chu Xingyun. Ledakan gemuruh kekuatan spiritual terdengar, dan kekuatan spiritual kerumunan turun, seolah-olah ditekan pada Ye Qianhan seperti gunung, tetapi Ye Qianhan tidak bergerak. Dia tidak melihat siapapun, hanya saja menatap Chu Xingyun, matanya penuh air mata. Ye Qianhan, kamu masih harus bertarung, dan kamu bukan lawan kita dalam pertempuran ini.
Xia Qingcheng berkata kepada Ye Qianhan, aku tidak tahu mengapa, dia agak sengsara. Ye Qianhan, kamu memiliki banyak kejahatan, dan kamu tidak akan berakhir dengan baik. Menyerahkan perlawanan. Ning Levan minum lagi. Dia tahu bahwa kekuatan Ye Qianhan kuat dan dia tidak berani peduli. Kerumunan menjadi terkepung, memblokir seluruh ruang, dan mengunci tubuh Ye Qianhan. Ledakan kekuatan spiritual terus meledak menghancurkan kristal SUZ, tetapi meskipun demikian, Ye Qianhan masih tidak melihat siapapun. Di matanya, wajah tampan Chu Xingyun tercermin, bibir merahnya terbuka sedikit, dan dia berkata dengan susah payah, kamu berada di kuil Qixing, dan kamu mengatakan kepada saya bahwa jika kamu memiliki hati yang tulus, meskipun kamu mati 9 kali, masih tidak menyesal, hari ini, apakah kamu benar-benar ingin melakukannya padaku? Kuil Qixing. Chu Xingyun mendengar kata-kata Ye Qianhan, segera mencari memori di benaknya, dan akhirnya masih tidak tahu, bahkan kata-kata Ye Qianhan berkata, dia tidak memiliki kesan. Menatap wanita yang kesepian di depan matanya, Chu Xingyun merendahkan suaranya dan berkata, Ye Qianhan, aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang kamu katakan. Aku tidak ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Mungkin kamu dan aku ada kesalahpahaman. Bagaimana dengan anak-anak kita, ini juga kesalahpahaman. Ye Qianhan mengambil bayi di tangannya. Dia menatap mata Chu Xingyun dan memicu kemarahan untuk pertama kalinya, tetapi lebih dari itu sedih, 2 garis air mata panas telah menyelinap melewati wajah yang adil. Ekspresi Chu Xingyun memadat dan dia menatap bayi di tangan Ye Qianhan. Setelah beberapa saat, perasaan resonan yang terdengar seperti darah muncul lagi, sangat kuat. Semuanya terlalu kacau. Saya tidak akan berurusan dengan Anda sampai jelas. Namun, Anda harus kembali ke pavilion Wanjian dengan saya untuk menyelidiki masalah ini. Chu Xingyun merasa tidak teratur dan suaranya berubah. Dia harus melunak sedikit, sekarang dia hanya ingin mencari tahu seluk-beluk. Setelah selesai berbicara, dia menghela nafas berat dan berbalik, dia hanya ingin bertanya tentang pendapat Sui Liuxiang, tetapi matanya kaku dan matanya bergetar. Di bidang penglihatan, tubuh Sui Liuxiang ditutupi dengan sinar cahaya dingin biru, yang sangat dingin, tidak hanya dinginnya nafas, tetapi juga ketidakjelasan ketidakpedulian terhadap makhluk hidup, seolah-olah semua emosi dan semua ikatan terputus. Liuxiang. Chu Xingyun memanggil sedikit. Saat dia membuka mulutnya, 9 udara dingin di tubuh Sui Liuxiang mekar liar, dan udara dingin itu seperti naga, naik ke langit, seolah-olah menghubungkan 9 puncak dingin ke kubah langit. Gemuruh. Ladang bersalju tak berujung yang baru saja kembali ke ketenangan menggulung angin dingin lagi. Bagian kristal es menyapu dari kekosongan, menggosok ke angin dingin, dan menamparkan wajah semua orang, ada sedikit rasa sakit. Pada suatu saat, semua orang melihat ke atas dan memandang aroma air dalam kehampaan dengan terkejut. Mereka dapat merasakan bahwa aroma-aroma air naik dengan kecepatan yang sangat mengerikan, dan langit kosong, seolah-olah mereka bergetar dan datang. Sinar surga dan kekuatan bumi tetap ada di seluruh tubuhnya. Visi itu dilahirkan kembali, kekuatan surga dan bumi akan datang, bukankah ini satu-satunya cara nirvana kuat? Ning Levan menyaksikan dengan tergetar, bibirnya bergetar dan mengatakan kalimat ini, Sui Liuxiang, melangkah ke ranah nirvana. Kekhawatiran dalam hatinya juga merupakan kekhawatiran semua orang. Mereka semua memusatkan mata mereka di sana, dan Chu Xingyun di tengah kerumunan juga melihat ke atas, hatinya ngeri. Namun, dibandingkan dengan kengerian ini, tujuan Chu Xingyun adalah bahwa mata Sui Liuxiang tampaknya telah berubah, tidak ada kepolosan dan kebaikan, dan hanya ada dingin dan kejam, dan di dalamnya, sinar cahaya berkedip. Cahaya dingin bercahaya. Chu Xingyun tidak asing dengan lampu dingin yang keras ini. Sepertinya dia pernah melihatnya sebelumnya. Di kubah langit, goyangan 9 udara dingin, bahkan kekuatan langit dan bumi dapat membeku, berubah menjadi kepingan-kepingan kristal es biru, diangkut dalam badan air dan harum, diisi dengan kekuatan yang kuat dan murni. Pada saat yang sama, aroma Sui Liuxiang menjadi semakin arogan, bahkan jika itu lebih dari 10 meter jauhnya, kerumunan bisa mendengar bahwa laut rohnya seperti mendidih, terus-menerus mengenai penghalang dari alam, dan itu dengan mudah hancur menjadi hancur. Dalam beberapa jam terakhir, aroma Sui Liuxiang telah meroket berkali-kali. Kekuatan surga dan bumi masih melekat, seperti halnya Dewi yang mengendalikan kekuatan es. Angin dingin yang sedingin es menjerit dan hampir ingin membekukan pikiran orang banyak. Kecepatan peningkatan ini menakutkan. Hampir setiap napas dapat menembus penghalang alam. Sekarang, bahkan kekuatan dunia dapat dikendalikan sesuka hati. Apakah mungkin untuk melangkah ke dunia nirvana kapan saja? Adegan itu membuat hatiku gemetaran, inilah yang bisa dilakukan Jiuhan. Takut akan bakat, ini luar biasa. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Cuhu, mereka mengangguk diam-diam di dalam hati mereka. Di bawah kehancuran 9 udara dingin, kekosongan itu membeku, memberi orang perasaan tercekik yang jatuh ke gua es. Sangat sulit untuk bernapas. Bahkan Ling Hai menjadi sedikit kaku. Ketika dingin menjadi semakin dan semakin intens, dan ketika tampaknya kehampaan itu membeku, ke-9 embusan dingin itu tiba-tiba menghilang. Di tempat-tempat yang tinggi, kabut es dan embun beku bergulung, seperti dunia putih, di tengahnya, air dan aroma berdiri.
Di sana, utas itu tidak bergerak. Berhasil, akhirnya aku berhasil. Tiba-tiba, suara gembira keluar dari mulut Sui Liuxiang, wajahnya, senyum tebal mekar, memandang tangannya, dan kemudian memandang tubuhnya, senyum itu semakin tebal, dan bahkan mengungkapkan sedikit gila. Dalam es kabut putih, kerumunan secara bertahap mengembalikan pandangan mereka. Mereka melihat Sui Liuxiang tertawa keras, ekspresi mereka tidak bisa membantu tetapi kental, saling memandang, mereka semua melihat keraguan di mata orang lain. Nona Liuxiang, apa yang salah dengan ini? Kata Chu Hu cemberut. Dia tahu karakter Sui Liuxiang dan sangat akrab dengan kata-kata dan perbuatan yang terakhir. Pada saat ini, dia merasa bahwa Sui Liuxiang sangat aneh. Chu Hu memandang ke arah Chu Xingyun, tetapi melihat sosok Chu Xingyun berkibar dan jatuh di depan orang banyak. Dengan lambaian tangannya, suara itu berkata dengan cemberut, semua orang mundur, dia bukan wewangian. Hah, Kerumunan terpana, dan mereka punya waktu untuk mengajukan pertanyaan di masa depan. Cahaya pedang gelap menyapu ke arah kubah langit dan jatuh ke ribuan hujan pedang, memotong 9 udara dingin di kekosongan. Chu Xingyun memegang pedang dengan satu tangan dan perlahan-lahan jatuh di atasnya. Di depan Sui Liuxiang, dia berkata lagi, kamu adalah Ye Suesang. Mendengar kata-kata itu, kerumunan itu terkejut dengan murid-murid yang membesar, dan pikiran itu penuh dengan keraguan, dan itu bahkan lebih kacau pada saat itu. Belum lama ini, mereka semua merasa bahwa napas mengerikan Ye Suesang sudah benar-benar hilang, bahkan tubuhnya dibombardir oleh lubang-lubang hitam ketumpukan daging, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Mengapa Chu Xingyun berkata air harum di depannya adalah rok darah malam? Di ujung lain dari kekosongan, Sui Liuxiang juga menatap Chu Xingyun. Ketika dia bertemu mata Chu Xingyun, sebuah lengkungan dingin berkobar di sudut mulutnya. Dia berkata di sisi tempat teduh, Chu Xingyun, kamu bukan orang biasa, kamu bisa mengenaliku sekilas, tidak heran Sui Liuxiang akan kamu sangat terobsesi. Setelah mendengar jawaban ini, wajah Chu Xingyun langsung tenggelam. Apa yang dia katakan tadi hanyalah kesimpulan, dari perubahan Sui Liuxiang, dan cahaya dingin yang tersisa, disimpulkan bahwa Ye Suexiang telah menduduki tubuh Sui Liuxiang. Namun, Chu Xingyun tidak mengerti bahwa tubuh Ye Suesang hancur, bahkan jika jiwa selamat, mustahil untuk secara paksa menempati tubuh Sui Liuxiang dalam waktu singkat, belum lagi, begitu diam-diam, bahkan ia tidak menyadarinya. Jika aku tidak salah menebak, itu pasti cinta mutlak Bingxin. Pada saat ini, suara Ye Qianhan perlahan terdengar. Dia sepertinya merasakan keraguan dalam hati Chu Xingyun, dan dia melihat ke atas dan jatuh pada Sui Liuxiang. Dijelaskan dengan lantang, taktik Bingxin yang tidak sentimental, diwarisi dari bintang-bintang dan gerbang abadi, mereka yang berlatih metode ini akan terus-menerus memotong 7 emosi dan 6 keinginan, dan menjadi orang-orang yang kejam dan kejam. Menjadi alat pembunuh tanpa pemikiran. Pada awalnya, Ye Suexiang mengancam hidup dan kecemasanmu, secara paksa membiarkan Sui Liuxiang mengolah taktik Bingxin yang tak terlupakan. Dengan cara ini, dia bisa mengubah jiwanya menjadi Sui Liuxiang pada saat ketika Sui Liuxiang dibuat menjadi taktik tak terlupakan Bingxin tubuh, dengan demikian menggantikan dupa aliran air, dapatkan tubuh baru. Dan kekuatan mengerikan dari dorongan Jiuhan. Di masa lalu, Ye Qianhan adalah murid tertutup Ye Suesang, dan bahkan mungkin menjadi penguasa istana Jiuhan. Dia secara alami memahami dan mengingat rahasia-rahasia yang tidak diketahui ini dalam benaknya. Setelah jeda, Ye Qianhan melanjutkan, visi langit dan bumi barusan disebabkan oleh taktik Bingxin yang tidak simpatik. Penanaman Sui Liuxiang melonjak dan menerobos ke dunia nirvana. Jiwa Sui Liuxiang akan menjadi sangat rapuh, selama Anda memahami jalan jiwa. Untuk menekannya, jadilah tuan dari tubuh ini. Ini adalah tujuan akhir Ye Suesang. Sebuah kalimat terdengar dari mulut Ye Qianhan, yang menyebabkan orang banyak mengambil nafas. Konspirasi Ye Suesang benar-benar licik dan berbahaya, dan itu sangat dalam. Selain itu, cara yang dia miliki juga sangat mengerikan, dan dalam kasus tubuh yang punah, dia masih bisa menyelamatkan jiwa dan dengan tenang. Tubuh yang menghirup air dan aroma. Kamu pengkhianat, pada saat ini, benar-benar membantu orang luar, jika kamu tahu bahwa orang kesayanganmu adalah Chu Xingyun, hari itu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan kehidupan yang penuh dosa ini. Wajah Ye Suesang murung, matanya menatap Ye Qianhan dengan dingin. Tapi, tiba-tiba, nada suara Ye Suesang tiba-tiba berubah, dan matanya tertuju pada Chu Xingyun, dan Jie Yunyin tersenyum dan berkata, aku masih ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua, jika tidak kamu hanya menggelar pertunjukan yang bagus drama akar cinta dari Sui Liuxiang, tidak akan ada celah, dan saya bahkan lebih tidak mungkin untuk mengambil kesempatan. Pegang jiwanya dan jadilah tuan baru dari tubuh ini. Ye Suesang menggelengkan kepalanya pada Chu Xingyun, dan suaranya keras, hal-hal di dunia ini benar-benar misterius dan tidak kekal. Air dan aroma harumnya berakar dalam dirimu. Aku tidak pernah bisa mengolah taktik Bingxin yang tak terlupakan ke tingkat yang sempurna, tetapi pada akhirnya, itu adalah karena akar Anda rusak, pikiran Anda berantakan, dan Anda tidak sadar. Untuk menyelesaikan taktik tidak sentimental Bingxin, sehingga saya dapat mengambil keuntungan dari nelayan. Diam.
Chu Xingyun menghela nafas, dan ada cahaya ajaib bermekaran di matanya, berteriak, segera bangun dari tubuh Liu Xiang, jika tidak, aku tidak akan pernah menyayangkanmu. Oh, benarkah? Melihat Chu Xingyun marah, Ye Suesang tertawa liar, dan berkata dengan acuh tak acuh, dagingku hancur, dan begitu aku keluar dari tubuh ini, itu akan segera menghilang antara langit dan bumi. Jika itu kamu apakah akan keluar dengan patuh? Hanya saja tidak ada jalan keluar. Selama kamu melepaskan kekuatan jiwa dan menyusup ke pikiran Sui Liu Xiang, benar-benar memusnahkan jiwaku tanpa meninggalkan jejak sehingga Sui Liu Xiang dapat mendapatkan kembali kendali atas tubuh. Tetapi untuk mencapai langkah ini, itu tidak mudah, Anda harus mencapai Kaisar Wu Realm, apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan ini? Ye Suesang tertawa liar dan menikmati kenyamanan saat ini. Awalnya, dia dipenggal oleh Chu Xingyun, dan tubuhnya runtuh, dia hanya bisa mengandalkan metode rahasia untuk menyelamatkan jiwanya. Kaisar-kaisar Wu yang kuat telah memahami jalan jiwa, dan sarana mereka sangat banyak, tetapi meskipun demikian, jiwa mereka masih lemah dan tidak dapat hidup secara mandiri di dunia. Mereka harus bergantung. Begitu jiwa benar-benar terbuka, ia akan segera menghilang. Ye Suesang tahu bahwa dalam pertempuran ini, dia telah benar-benar dikalahkan, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk berbalik. Bahkan jika jiwanya bisa bertahan, dia tidak bisa bertahan hidup. Apa yang tidak dia harapkan adalah bahwa penampilan Ye Qianhan sebenarnya ada sedikit celah di akar cinta Sui Liu Xiang. Pada saat itu, Ye Suesang memanfaatkan kesempatan itu. Pada saat taktik Bing Xin yang tidak sentimental selesai, dia mendesak jiwanya, secara paksa menekan Sui Liu Xiang, dan memenangkan kendali tubuh dalam satu gerakan. Dalam adegan ini, dia merindukan waktu yang lama, dan datang terlalu tiba-tiba. Dalam sekejap, kemarahan dan kebencian yang terakumulasi sekarang benar-benar dilepaskan, dan tidak ada gangguan untuk mengejek Chu Xingyun di depan umum. Bagaimanapun, tubuh yang sekarang dia miliki berasal dari Sui Liu Xiang. Bahkan jika Chu Xingyun marah, dia tidak akan menghancurkan tubuh Sui Liu Xiang, juga tidak akan dia huru-hara. Adapun metode yang baru saja dikatakan Ye Suesang, tidak ada setengah kepalsuan, selama jiwa cukup kuat, dia memang bisa dimusnahkan dan membiarkan Sui Liu Xiang mendapatkan kembali kendali atas tubuh. Tetapi orang yang tahu bagaimana memobilisasi jiwa hanyalah Kaisar Wu Huang, daerah padang pasir seluruh utara yang miskin, kecuali dia tidak ada Kaisar Wu, bahkan jika Anda mencari benua yang benar orang kuat Wu Qiang jarang, dengan status Chu Xingyun dan status kualifikasi apa yang dimiliki Kaisar Wu. Semakin dalam Anda berpikir, semakin bangga Anda di Night Blood Sang. Tawa itu menyebar, membuat ekspresi kerumunan benar-benar membeku. Untuk sementara waktu, itu menjadi hening, tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa kamu tidak bicara? Ye Suesang menghentikan tawanya dan menaruh Chu Xingyun di matanya. Dia baru saja membuka mulutnya, tetapi dia melihat wajah Chu Xingyun tenang dan mengerikan, dan matanya menatapnya dalam-dalam. Setelah suara film berlanjut, mulut Chu Xingyun sedikit terangkat dan dia juga tersenyum, diejek, Ye Suesang, Anda benar-benar tidak ingat lama, dan lupa apa yang saya katakan begitu cepat. Mata Ye Suesang membeku, dan rasa gelisah yang kuat muncul dari hatinya, tapi dia belum membuat gerakan apapun. Di depannya, pita ungu samar mekar, tubuh Chu Xingyun muncul, kan telapak tangan menjulur, dan jalan jatuh di dahinya. Chu Xingyun, ini adalah tubuh Sui Liu Xiang, apakah kamu berani menyakitiku? Ye Suesang baru saja menguasai tubuhnya dan tidak sepenuhnya akrab dengannya. Telapak tangan ini terlalu cepat, dia tidak bisa menghindarinya, dia hanya bisa mengancam. Tubuh ini sekarang di bawah kendali Anda, tetapi tidak akan segera. Chu Xingyun menyandarkan kepalanya ke bawah, matanya menyala, matanya terpantul di mata Ye Suesang. Pada saat yang sama, telapak tangannya menempel pada dahi Ye Suesang, dan napas misterius yang tak terlukiskan meresap, seperti kabut, segera menyelimuti tubuh keduanya, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Bergemuruh. Sama seperti terlibat dalam badai, Rock Darah Malam merasa bahwa dunia terus berputar, dan lingkungan di sekitarnya juga tampaknya telah berubah. Tidak ada jejak kekuatan spiritual dunia. Terlebih lagi, lingkaran abu-abu ditangguhkan di kekosongan tidak jauh darinya. Di lingkaran cahaya itu, seorang wanita cantik dengan wajah jernih di penjara, dan matanya terpejam, seolah-olah dia tertidur lelap. Ini adalah jiwa Sui Liu Xiang. Dengan kata lain, ini, jauh di dalam benak Sui Liu Xiang. Apa yang terjadi, mengapa saya tiba-tiba datang ke sini? No Ye Suesang melirik tubuh reyotnya, penuh keraguan. Bergumam bahwa saat ini, dia dalam keadaan jiwa, dan hanya pada saat itu. Untuk muncul jauh di benak Sui Liu Xiang. Baru saja kamu sombong dan berani mengejekku di depan umum, tetapi sekarang kamu takut di mana-mana. Ye Suesang, aku ingin tahu, bagaimana kamu melangkah ke ranah Kaisar Wu. Sepotong ruang. Dalam pikiran yang luas, embusan angin menyapu secara acak. Ketika embusan angin menghilang, sosok Chu Xingyun muncul, melangkah maju, jatuh di depan Rock Darah Malam, matanya masih dalam seperti langit berbintang. Chu Xingyun, mengapa kamu ada di sini? Ketika dia melihat Chu Xingyun, Ye Suesang terkejut, wajahnya tidak bisa dipercaya.
Ini adalah kedalaman pikiran Sui Liuxiang, di mana kekuatan spiritual tidak menyerang. Tidak ada darah dan daging, hanya jiwa yang bisa bertahan hidup. Tubuh Ye Xuesang telah dihancurkan, tetapi jiwa benar-benar tersembunyi, sehingga ia dapat dengan mudah menyerang pikiran Sui Liuxiang dan berhasil menekan jiwa. Sebaliknya, latihan kultivasi Chu Xingyun terlalu rendah, dan hanya mencapai 6 tingkat Yin dan Yang. Biasanya, dia tidak akan pernah muncul di sini, tetapi kenyataannya adalah bahwa Chu Xingyun muncul dan secara aktif mengeluarkan ejekan. Suara baru saja kamu mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk merebut kembali tubuh dupa, dan itu adalah untuk memusnahkan jiwamu, dan di sini hanya tempat terbaik. Chu Xingyun tidak menjawab pertanyaan Ye Qianhan tetapi melihat dia mengambil setengah langkah ke depan, cahaya berkabut keluar, mengalir. Berjalan melalui kekosongan, suara berdengung meledak. Pada saat melihat cahaya berkabut ini, mata Ye Xuesang besar, dan bahkan suaranya menjadi penuh kata-kata. Cahaya berkabut ini benar-benar kekuatan jiwa. Chu Xingyun tidak hanya bisa memasuki pikiran Sui Liuxiang, tetapi juga merangsang kekuatan jiwa. Dalam sekejap, Ye Xuexiang merasa bahwa pikirannya benar-benar ditumbangkan, dan seluruh orang jatuh ke dalam keadaan kusam. Angin memburu karya besar di sebelah telinganya. Dia mendongak dan melihat Chu Xingyun bergegas, mengaduk asap yang mengepul. Kamu gelisah. Tiba-tiba, Ye Xuesang mengucapkan dengan marah, tangannya melambai, dan kekuatan jiwa besar itu mengalir keluar seperti air pasang, seolah-olah dia bisa menenggelamkan segalanya, bahkan jika dia harus berlari dan berguling dalam pikirannya. Sebanding dengan guntur, jalan jiwa hanya bisa dikendalikan oleh Kaisar Wu. Pada malam berdarah, Kaisar Wu Xing dibangun kembali untuk 4 kali, dan dia juga memiliki banyak penelitian tentang jalan jiwa. Tak terduga, dia masih ditekan oleh Chu Xingyun di mana-mana. Aku tidak tahu trik apa yang kamu gunakan untuk memobilisasi jiwa dan memasuki kedalaman pikiran Sui Liuxiang, tetapi karena kamu mengambil inisiatif untuk menemukan kematian, maka mati. Ye Xuesang meraung keras dan semua kekuatan jiwa dilepaskan, seperti laut, seluruh kehampaan mulai bergetar hebat dalam kekuatan besar ini. Di depannya, Chu Xingyun tampak kecil, dan dia bahkan tidak bisa menghindarinya. Namun, Chu Xingyun tidak pernah berpikir untuk menghindar. Saya melihat bahwa dia berhenti, mengangkat kepalanya, menatap langsung pada kekuatan jiwa seperti lautan yang luas, membuka mulutnya, dan dengan lembut meludahkan 4 kata sederhana, jiwa diam. Begitu kata-kata itu jatuh, jiwa yang gemuruh menyerang suara itu menghilang, dan semua kekuatan jiwa benar-benar diam, setengah tidak bergerak sebelum Chu Xingyun. Gelombang jiwa yang luas masih, dan cahaya yang berkilauan memantulkan wajah kering dari pengumban darah malam yang sangat terkejut, meskipun mulut telah dibuka, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya bisa membuat suara celoteh. Jalan jiwa itu luas dan mendalam. Ketika sang prajurit menyadari esensi dari kekuatan jiwa, ia dapat menciptakan cara magis misterius untuk membuat kekuatan melangkah lebih jauh. Namun, ada sangat sedikit orang yang dapat menciptakan kekuatan supernatural jiwa. Sebagian besar master seni bela diri hanya dapat berlatih metode orang lain sebelum mereka dapat menggunakan kekuatan supernatural jiwa. Lebih lagi, proses mempraktikkan kekuatan supernatural jiwa sangat sulit dan membutuhkan banyak investasi. Kultivasi Ye Xuesang telah mencapai ranah 4 tingkat Kaisar Wu, dan sudah berada di tengah jangkauan. Dia adalah penguasa dari 9 istana dingin, dan dia juga memiliki bagian dari warisan bintang-bintang dan makhluk abadi. Di antara mereka, tidak ada banyak kekuatan gaib spiritual. Setelah kerja keras bertahun-tahun, Ye Xuesang telah berhasil mempelajari beberapa trik, dan jiwa masih, yang salah satunya. Oleh karena itu, ketika dia melihat adegan ini di depannya, hatinya hampir berhenti. Butuh waktu puluhan tahun baginya untuk sepenuhnya memperoleh kekuatan sihir jiwa. Seorang pemuda di bawah 20 tahun dapat digunakan begitu saja. Lebih penting lagi, ranah pemuda ini bukanlah Kaisar Wu, tetapi hanya Yin dan Yang. Keenam pertama, itu dapat memobilisasi kekuatan jiwa, dan kemudian dapat memasuki kedalaman pikiran Sui Liuxiang. Sekarang, ini adalah tampilan kekuatan sihir jiwa yang luar biasa. Harta macam apa yang dimiliki Chu Xingyun ini? Ye Xuesang mengangkat kepalanya tanpa sadar ke arah Chu Xingyun menatap tajam ke masa lalu, dia merasa bahwa Chu Xingyun bisa melakukannya. Semua ini pasti mendapat manfaat dari harta langka, bukan kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, dia tidak pernah percaya bahwa seseorang dengan 6 yin dan yang dapat melakukan semua ini, yang merupakan pelanggaran terhadap kebenaran kultivasi. Ye Xingyun berpikir dalam hatinya bahwa Chu Xingyun tidak tahu, dan dia tidak peduli sama sekali. Dia melihat tangan kanannya tergesa-gesa, dan dia menjentikkan jarinya. Suara gemuruh datang tiba-tiba, gelombang jiwa di depan Chu Xingyun benar-benar runtuh, sepasang mata gelap menatap Ye Xuesang, penuh dengan mencibir, berkata kamu baru saja berkata, biarkan aku mati. Penampilan ini sangat menyilaukan, menyela pemikiran Ye Xuesang, dia merasa lebih terhina, dan berkata dengan tajam, ini hanya tipuan kecil, saya akan menunjukkan kepada Anda sekarang, apa itu kekuatan magis jiwa yang nyata. Langkah Ye Xuesang terangkat, dan dia membuat langkah berat ke arah depan.
Tiba-tiba, tampaknya ada naga iblis menari liar di kekosongan. Dinginnya mengerikan menjulang ke langit, dan angin dingin menderu tanpa pandang bulu. Dalam kekosongan berkabut, semua pergi ke arah Chu Xingyun untuk membunuh Han Long Sol. Naga itu berteriak keras, dan ruangan itu bergetar terus-menerus. Ada ribuan bayangan naga, duri dingin, dan yang lebih menakutkan adalah cahaya dingin yang tak ada habisnya, dan tanah yang berkedip-kedip berlalu, dan semuanya berubah menjadi kristal es yang tebal. Di masa lalu, di antara 10 kaisar agung, kaisar jiwa Kaisar Wu, yang terbaik dalam sihir jiwa, tidak berani mengatakan ini di hadapanku, Ye Xuesang, di mana kamu memiliki keberanian. Chu Xingyun menghadapi naga iblis dingin, tangan kanan terangkat tinggi, dan dalam cengkeraman kehampaan, pedang menyilaukan meledak ke udara, dibanjiri dengan satu hegemoni berbagi adalah yang tertinggi. Potong, kata itu keluar, pedang itu jatuh, dan jiwa itu muncul. Hampir pada saat yang sama, naga suram meraung, dan naga iblis yang dingin terputus, dan kemudian meledak di bawah kekuatan jiwa, benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Tidak jauh dari sana, tubuh darah malam itu bergidik keras, dan dia memuntahkan seteguk darah. Ketika dia mengangkat matanya penuh kejutan, sosok Chu Xingyun sudah berdiri di depannya, memegang pedang di satu tangan, dan pedang-pedang meludahkan kekuatan jiwa yang tajam melukai seluruh tubuhnya. Sangat menebas pedang jiwa, tidak pernah mengiris orang tanpa nama, darah seling malam, hari ini kamu bisa mati di bawah pedang pemotongan jiwa, kamu harus merasa terhormat. Menjadi menakjubkan, Ye Xuesang memperhatikan perubahan Chu Xingyun, dan segera merasakan perasaan sedang dipandangi oleh pemburu, dan berbisik, Chu Xingyun, kamu tidak boleh tenang dalam pakaian yang kuat. Langkah ini sangat kuat, tetapi akan menghabiskan banyak uang. Kekuatan jiwa, menurut latihan kultivasi Anda saat ini, mendesak sekali atau dua kali, sudah menjadi batas. Sebagai seorang kaisar yang kuat dari Kaisar Wu, pengamatan Ye Xuesang sangat tajam, dia tidak tahu rahasia apa yang dimiliki Chu Xingyun, juga tidak tahu apa yang dikatakan Chu Xingyun barusan berarti apa yang dia maksudkan, tetapi dia tahu bahwa latihan kultivasi Chu Xingyun tidak tinggi, dan jika dia mempertahankan kondisi jiwanya untuk waktu yang lama itu mudah. Tuhan runtuh. Lagi pula, perbedaan antara alam seperti kekacauan yang luar biasa, harta atau kekuatan magis tidak dapat dibalik setengah. Menunduk Chu Xingyun merendahkan rok darah malam, melihat cahaya kecerdikan melintas di mata yang terakhir, suara itu begitu tenang sehingga tidak ada gelombang sedikit, dan suara kental berkata, kamu benar, aku tidak bisa benar-benar mendesak dominasi dunia. Pedang jiwa, tapi bagaimana, aku hanya butuh satu pedang, cukup untuk memotongmu 3 jiwa dan 7 jiwa. Suara kepercayaan penuh perlahan-lahan masuk ke telinga Ye Xuesang. Cahaya licik di matanya menghilang seketika dan menjadi sangat jelek, seolah-olah merasakan pedang jiwa di tangan Chu Xingyun itu lebih tajam dan lebih buat dia merasa mati lemas. Golum, Ye Xuesang menelan pahit dan menelan, dan suara menelan begitu jelas sehingga sangat jelas dalam kekosongan. Nuoda adalah ruang putih, dan itu karena kata-kata Chu Xingyun, yang penuh dengan gas membunuh dan sangat ketakutan. Hati, di bawah suasana depresi ini, ekspresi Ye Xuesang sangat jelek sehingga dia memalingkan muka dari Jian Feng, berjuang untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata kepada Chu Xingyun, sekarang kau dan aku berada di dalam air bagian terdalam dari pikiran siang-siang, bahkan jika Anda dapat menekan saya dengan mengandalkan kekuatan magis ini. Bukan berarti Anda menang. Jika aku dengan sepenuh hati mencari kematian, dan dengan paksa meledakkan semua kekuatan jiwa Sui Liuxiang akan sangat terguncang, mulai dari gangguan mental hingga jiwa-jiwa yang hancur parah, dan aku akan membujukmu untuk bertemu. Tajam, jangan paksa aku terlalu kencang. Ye Xuesang penuh dengan ancaman yang kuat, dan kekuatan jiwa tampaknya telah mendidih dalam dirinya, mengungkapkan rasa bahaya yang kuat, seolah-olah hanya pikiran yang akan benar-benar diledakkan. Pada saat ini, Ye Xuexiang tahu bahwa jika pedang penebas jiwa tegas ditebang lagi, dia mungkin benar-benar terganggu, dan jiwanya akan aman dengan air dan aroma, sebagai chip tawar untuk melihat apakah ada sinar kehidupan. Bagaimanapun, kultivasinya telah mencapai ranah kuadruple Emperor Wu Emperor, dan kekuatan yang dapat dipicu oleh peledakan jiwa sangat mengerikan, bahkan sinar setelahnya sudah cukup untuk membunuh Sui Liuxiang. Dengan cinta kuat Chu Xingyun untuk air dan aroma, Ye Xuesang sangat percaya diri. Chu Xingyun tidak berani mengambil risiko. Ye Xuesang memikirkannya di dalam hatinya, dan perasaan depresi di hatinya tiba-tiba menghilang, tetapi pada saat ini, tatapan tenang Chu Xingyun bergerak, menatapnya, dan kemudian suara itu berkata dengan acuh tak acuh, itu coba saja dan lihat apakah itu kecepatan di mana Anda meledak kekuatan jiwa, atau pedang di tangan saya. Pikiran Ye Xuesang, yang baru saja santai, tiba-tiba jatuh ke bawah. Dia ingin mengendalikan Chu Xingyun dengan keamanan air dan wewangian, sehingga menemukan sinar kehidupan. Tanpa diduga, Chu Xingyun tidak hanya tidak berkompromi, tetapi juga membiarkannya mencobanya, melihat bahwa dia meledak jiwa dengan cepat, pedangnya masih cepat. Kalimat ini terlalu percaya diri, begitu yakin bahwa tidak ada sedikit gelombang di wajah Chu Xingyun.
Dalam kehampaan, pedang jiwa melayang dengan tenang, kecemerlangannya berkilau tanpa henti, dan setiap sinar cahaya pedang tampaknya mengolok-olok Rok Darah Malam, menyebabkan pikirannya bergetar sedikit. Ye Suesang tahu bahwa dengan kekuatan menakutkan dari pedang penghancur jiwa tirani, jika dia jatuh lagi, dia pasti akan mati, tetapi sebaliknya, Chu Xingyun juga akan memiliki kekhawatiran hidup karena konsumsi jiwa yang besar. Terlebih lagi, bahkan jika dia mati di bawah pedang jiwa penghancur yang tegas, dia mati-matian bisa meledakkan kekuatan jiwa, menyebabkan jiwa Sui Liuxiang sangat terpengaruh. Chu Xingyun tidak tahan, tidak peduli seberapa parah atau konsekuensinya. Tapi setelah periode kontak ini, Ye Suesang juga tahu bahwa temperamen Chu Xingyun sangat teliti, dan dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Jika dia mengatakan ini, dia pasti tidak akan pingsan. Selain itu, kalimat ini terkait dengan kehidupan dan kematian Sui Liuxiang. Kekuatan sihir jiwa yang sekarang dimobilisasi oleh Chu Xingyun begitu kuat sehingga tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk membunuhku secara langsung saat aku meledakkan jiwaku. Jika ini masalahnya, mengapa dia tidak membunuhku di tempat pertama untuk mempermalukanku, atau bahwa Chu Xingyun tidak bisa membunuhku dengan pedang, jadi dia menipu aku. Namun, dengan pedang Chu Xingyun berturut-turut, jiwanya sangat mungkin runtuh, dan keamanan Sui Liuxiang tidak dapat dijamin. Risiko judi ini terlalu besar, dia seharusnya tidak memiliki keberanian itu. Dalam kurun waktu singkat, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikiran Ye Suesang, menyebabkan pikirannya tiba-tiba terganggu hingga ekstrim, tidak dapat membuat penilaian yang akurat sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya dengan berat dan melihat ke arah Chu Xingyun lagi, tetapi dia melihat bahwa pada saat mata Chu Xingyun berkumpul dengan cahaya ajaib, pedang jiwa di atas kepalanya melintas, dan kata-kata di mulutnya meludahkan dengan ringan. Begitu kata-kata itu jatuh, pedang jiwa menerobos. Tiba-tiba, pedang jiwa langsung memotong Rok Darah Malam. Kekuatan jiwa yang tak berujung mengalir, dan seluruh ruang tampaknya ditekan dalam sekejap. Tubuh Ye Suesang tiba-tiba bergetar dan menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Di sekeliling tubuh, aku tidak tahu kapan dia diikat oleh kekuatan jiwa. Jika tidak terbatas, Chu Xingyun, kamu menipu aku. Ye Suesang segera datang ke pencerahan, menatap Chu Xingyun dengan mata yang tegas, tetapi menanggapinya, itu adalah pedang dari jiwa yang mulia, menyengat. Tubuhnya memberinya perasaan hancur total. Ceat kamu. Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar suara gertakan Ye Suesang, dan Pang Ruyan berkata, baru saja, aku hanya bertanya dengan keras, tapi selain itu, tidak ada kata-kata lagi. Alasan mengapa Anda akan memiliki pikiran yang tidak teratur, sepenuhnya karena Anda memiliki pikiran aneh di hati Anda, takut di mana-mana, takut Anda akan benar-benar terputus oleh dominasi. Pedang jiwa terputus. Sebagai seorang kaisar yang kuat dari Kaisar Wu, berapa lama kultivasi Anda bertahun-tahun, dan cakrawala Anda bahkan lebih luas, tetapi Anda masih belum memiliki hati kultivasi yang nyata, hanya memikirkan tentang bagaimana menghitung, bagaimana mencari manfaat dan menghindari bahaya, sehingga Anda akan mencoba untuk merebutnya. 9 nadi dingin Liuxiang bebas dari semua kekhawatiran, dan ini. Itu persis tempat matimu yang mematikan. Chu Xingyun sudah melihat melalui Ye Suesang, dan bahkan pikirannya yang kacau dikenal. Ketika suara terakhir jatuh, langkah kakinya menginjak berat, menekan kekosongan, dan telapak tangannya terayun dengan keras. Pada saat ini, wajah Ye Suesang sudah mengerikan seperti hantu. Tidak peduli bagaimana dia meledak kekuatan jiwa, dia masih tidak bisa bergerak selama setengah menit, dan dia hanya bisa membuka matanya yang keruh, melihat pedang yang mendominasi menebas jiwanya, menusuk dadanya. Bergemuruh. Dalam waktu singkat, jauh di dalam benak, kekuatan jiwa di langit berguling sesuka hati. Kekuatan teror memotong tubuh Ye Suesang, dan kemudian dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, yang menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Akhirnya, ketika pedang jiwa menyilaukan seperti putaran yang sama pada saat matahari, tubuh Ye Suesang benar-benar menghilang, dan kemudian tidak ada jejaknya. Penguasa 9 istana dingin, Rok Darah Malam akhirnya jatuh, dan jiwa itu tersebar. Dalam cahaya pedang yang tak terbatas, Chu Xingyun berdiri di tempat dan tidak bergerak dalam satu langkah. Saya melihat dia memperhatikan jiwa Ye Suesang benar-benar menghilang, dan akhirnya senyum di wajahnya lega, tetapi pada saat yang sama, tubuhnya benar-benar mulai menjadi sia-sia, dan kekuatan jiwa yang mengalir di sekitar tubuh juga telanjang. Kecepatan yang terlihat menghilang. Namun, Chu Xingyun tidak peduli sama sekali, hanya berdiri di depan Sui Liuxiang, menatap matanya, dan cinta yang tebal memenuhi seluruh tubuh dan menjadi semakin tebal. Setelah film terdengar, suara berdengung rendah tiba-tiba terdengar, sosok Chu Xingyun menghilang di sini. Pada saat yang sama, jiwa Sui Liuxiang juga menyingkirkan penindasan, kemuliaan flash, ada tanda-tanda samar kebangkitan. Di luar, bagian atas Jiu Hanfeng. Angin dingin yang pahit menghentikan siulan lagi, dan matahari yang hangat menemukan kembali awan-awan dan memercikkan sinar matahari yang sedikit dingin. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat kerumunan yang hadir terkejut lagi. Awan dan aliran air dupa.
Pada saat ini, es yang melilit tubuh keduanya telah menghilang, dan bau tubuh Sui Liuxiang tidak lagi suram, kejam, dan memulihkan ketenangan sebelumnya. Tetapi berbeda dengan Chu Xingyun, seluruh tubuhnya agak sia-sia. Di wajah Junyi seperti setan, sepasang alis pedang tiba-tiba menggigil, dan mata yang gelap dan dalam terbuka, seperti selalu menggerakkan hati. Tuan, ketika Chu Xingyun bangun, Chu Hu, Ning Levan dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Di antara pembukaan, Chu Xingyun mengabaikan langkah-langkah dan melangkah maju, melangkah lebih dekat ke Sui Liuxiang. Mata gelapnya menatap Sui Liuxiang tanpa bergerak selama setengah menit. Setiap langkah keluar, cinta di matanya akan setebal satu titik, seperti halnya Sui Liuxiang, seluruh dunia tidak ada yang lain. Ketika Chu Xingyun datang ke Sui Liuxiang, mata tertutup Sui Liuxiang juga sedikit menggigil, bulu matanya yang panjang terangkat memperlihatkan sepasang mata sejernih kristal seperti permata, dan perlahan-lahan terangkat untuk menemui Chu Xing. Pandangan awan. Namun, tidak seperti cinta yang kuat di mata Chu Xingyun, wajah Sui Liuxiang pucat seperti kertas, dan sepasang mata jernih terus-menerus memflash seorang lelaki aneh. Tapi ketika dia melihat Chu Xingyun menatap dalam-dalam, dia segera mengalihkan pandangannya ke Ye Qianhan, yang terkunci di alis Liu Mei, dan bayi di lengannya, wajahnya berkedut keras, dan giginya menggigit bibirnya dengan kencang. Gumpalan darah merah perlahan menyelinap dari sudut mulut. Darah menetes dan menyentuh tanah es, langsung berubah menjadi kristal es. Chu Xingyun menatap Sui Liuxiang, dan merasakan getaran di hatinya, seolah dia merasakan sesuatu, dan suaranya sedikit bergetar, Liuxiang, dengarkan penjelasan saya. Suara ini, melalui kelemahan yang kuat, bahkan kecepatan Chu Xingyun, tampak gemetar, namun, Sui Liuxiang tidak memiliki gerakan apapun, dan wajah yang halus dan lembut itu bahkan lebih gemetar. Kulihat bibirnya menggigit lebih kencang, berdarah, menetes di wajah, dan jatuh ke tanah, membuat suara berderak. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda juga akan menemukan bahwa tangan Sui Liuxiang telah dipegang erat, bahkan semakin erat, ujung-ujung jari menusuk ke dalam daging kurma dan darah, juga meneteskan darah, berubah menjadi bunga darah yang menyilaukan di tanah. Dua orang, empat mata, saling memandang satu sama lain. Namun, tampaknya ada tembok tinggi yang tak terlihat di antara mereka, menghalangi itu. Chu Xingyun merasakan sakit di hatinya untuk sementara waktu. Dia terus melangkah maju, langkah demi langkah, tetapi tangannya lebih kencang, dan emosi yang tak terhitung melintas di matanya. Itu sangat kacau, bahkan lebih kacau daripada angin dingin yang bersiul. Tepat ketika Chu Xingyun berjalan di depan Sui Liuxiang, saya tidak tahu mengapa angin dingin di antara dua orang itu berhenti tiba-tiba, tangan yang tergenggam Sui Liuxiang juga dilepaskan pada saat ini, dan gelombang mata benar-benar tenang. Turun. Dia memalingkan muka dari tubuh Chu Xingyun, Lian Bu bergerak mundur, lalu berbalik dan berjalan ke salju langkah demi langkah. Liuxiang. Tiba-tiba, mata Chu Xingyun tiba-tiba membeku. Sambil berteriak air Liuxiang, dia melangkah maju. Ini adalah mata hitam pekat. Aku tidak tahu kapan itu akan menjadi kosong. Cahaya menghilang sedikit, mengungkap rasa lemah yang kuat. Namun, Chu Xingyun masih melangkah dalam langkah, melangkah ke salju yang bergulir dan terus mendekati bayangan indah di depan. Seperti yang dikatakan Ye Xuesang, dengan latihan kultivasi Chu Xingyun saat ini, bahkan jika ia memiliki kekuatan gaib spiritual yang tak tertandingi, kekuatan jiwanya tidak dapat mempertahankan pedang yang mendominasi untuk waktu yang lama, jika tidak akan ada kekhawatiran hidup. Di kedalaman pikiran Sui Liuxiang, Chu Xingyun tidak hanya mempertahankan pedang tebasan yang mendominasi, tetapi bahkan menghasilkan pedang berkali-kali, mencekik jiwa Ye Xuesang sampai mati, tidak meninggalkan jejak fragmen. Konsumsi seperti itu, seberapa besar, telah mengeringkan jiwa Chu Xingyun. Chu Xingyun tahu ini secara alami, tapi dia masih mengepalkan giginya dan terbang melintasi salju. Dia hanya ingin Sui Liuxiang berhenti. Pada saat terakhir hidupnya yang hampir mati, dia hanya ingin melihat lebih banyak tentang Sui Liuxiang, bahkan jika hanya satu pandangan. Jangan meminta pengampunan, jangan meminta retensi, hanya meminta tampilan lembut. Pada saat ini, angin dingin menderu lagi, sangat dingin, dan sepertinya bisa menusuk jantung. Jiwa Chu Xingyun, bercampur dalam badai salju yang dingin, terus menyebar, dan visinya menjadi kabur. Dia hanya bisa samar-samar melihat Qianying di depannya. Dia mengulurkan tangan kanannya dengan susah payah, bergerak maju sedikit, sedikit berkata, Liuxiang, bisakah kamu berhenti sebentar, aku tidak bisa bergerak. Suara itu begitu lemah sehingga sepertinya tenang dalam angin dingin, menyebabkan tubuh Sui Liuxiang bergetar, dan langkah kakinya berhenti tiba-tiba, dia masih tidak melihat ke belakang, tetapi tubuhnya gemetar tanpa henti. Tapi setelah beberapa saat, langkah kaki Sui Liu sekali lagi melangkah keluar, lebih cepat dan lebih cepat, secara bertahap menjauh dari Chu Xingyun, sampai bidang visi Chu Xingyun, hanya angin dan salju yang menderu dan deru, tidak lagi itu bayangan yang menghantui hati. Air mata panas menembus mata, menyelinap di wajah Junyi sebagai setan, dan jatuh ke tanah seperti kristal. Mata Chu Xingyun akhirnya redup. Angin dingin bertiup, dan kabut jiwa hitam di tubuh Chu Xingyun hancur, terfragmentasi, dan tersebar di salju.
Angin dingin menusuk jantung dan menjadi semakin cemas, seolah-olah mendesah dan tertawa. Segera tubuh Chu Xingyun ditutupi dengan lapisan tipis es, dan bahkan matanya yang dalam berubah menjadi putih es, seolah-olah itu telah menjadi patung es abadi. Tidak jauh di belakang Chu Xingyun, Ye Qianhan telah berdiri di sana dengan tenang. Dia tidak bergerak, seperti patung es. Sepasang mata bergerak ungu samar, sudah dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan, menatap tubuh Chu Xingyun yang secara bertahap membeku, dan tubuhnya yang gemetaran menggigil. Pada saat ini, bayi dalam gendongannya mengeluarkan suara yang tidak terdengar. Itu adalah seorang gadis dengan mata besar, seperti Ye Qianhan, murid yang dalam seperti Chu Xingyun, kulit putih, sehalus boneka porselen. Bayi itu tampak lapar. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menjentikannya ke Ye Qianhan. Ye Qianhan melirik ke bawah. Dingin di tubuhnya mendadak menghilang, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Dia menatap daging dan darahnya, dan terus tersenyum di sudut mulutnya, tetapi air mata mengalir deras. Akhirnya, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, matanya sedikit tertutup, dan aura tebal tiba-tiba mekar, menutupi bayi itu dan melindunginya dari erosi angin dingin. Segera, Ye Qianhan membungkuk dan perlahan-lahan menurunkan bayi itu, dahi lembut ke wajah kecil bayi itu, tidak bergerak, hanya 2 garis tetesan air mata meluncur, membasahi bayi dan wajahnya. Saya tidak tahu berapa lama adegan ini berlangsung. Ketika angin dingin berhenti bertiup, sosok Ye Qianhan menghilang di sana, dan bayi itu yang meringkuk dalam tidurnya tertidur lelap tetapi ada sedikit air mata di wajahnya. Kerumunan di sekitar mereka saling menatap, tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Atau, mereka tidak tahu bagaimana berbicara. Chu Hu, Ning Levan dan yang lainnya menunduk, ekspresi mereka berat. Wanita seperti Qin Ruyan dan Sui Qingwu mengertakkan gigi dan mendesah ringan di mulut mereka. Adapun Sui Qianyu, dia berbalik, menghindari mata semua orang, hanya mengungkapkan sepasang tangan batu giok yang dipegang erat. Nuo udah berada di puncak gunung, tiba-tiba mati. Angin dingin tidak lagi meraung, dan matahari yang hangat turun lagi, tetapi ruang ini masih sangat dingin. Matahari menyinari tubuh Chu Xingyun, memantulkan cahaya dingin. Dia benar-benar menjadi patung es, diam-diam menatap depan. Tapi selain dia, hanya ada salju dan salju di tanah sekitarnya, tidak ada jejak tertinggal, tidak peduli apakah itu jauh di depan atau di belakang. Tiba-tiba, bayi yang tertidur. Dia sepertinya merasakan sesuatu, memandang sekeliling dengan gelisah, dan kemudian, tangisan kekanak-kanakan keluar dari mulutnya dan menjadi satu-satunya suara dalam kekosongan yang sudah mati ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.